Shalom adik-adik semua, selamat pagi, semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintuario Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit anak atau Kolima untuk khotbah sekolah minggu, ibadah sekolah minggu pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020. Adik-adik semua yang sudah pegang Alkitabnya, mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Amang Sintu akan bacakan bersama-sama dengan kita dan bisa lihat di running text-nya ya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Aku harapan ayahku, itu yang menjadi tema dari khotbah pada hari ini. Adik-adik semua masih punya ayah? Puji Tuhan ya, masih punya. Semua masih punya ibu? Puji Tuhan masih punya ya. Kita doakan orang tua kita sehat-sehat semuanya, selamat-selamat semuanya ya. Kita doakan adik-adik ya semua ya. Baik adik-adik, kalau kita belajar dari kitab Amsal ini merupakan kitab yang mendidik, mengajar orang yang mau belajar kepadanya. Karena apa? Salomo sebagai penulis kitab Amsal, dia selalu mengajarkan nasihat-nasihat yang baik, yang membangun, yang positif bagi setiap orang yang mau belajar daripadanya. Banyak tulisannya berguna, bermanfaat bagi orang yang mau belajar. Maka kita perlu terus belajar dari apa yang dikatakan oleh kitab Amsal ini, dan secara keseluruhan dari seluruh perkataan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kita perlu terus belajar. Hari ini penulis Amsal mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi harapan dari orang tua kita secara khusus. Kalaupun disebutkan di sini, aku menjadi harapan dari ayahku, seperti yang dikatakan dalam nats ini, perwakilan dari ayah dan ibu. Sesungguhnya keduanya lah yang dinyatakan dalam nats ini. Tetapi kalaupun sebutannya ayahku saja, merupakan bagian dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Ayah atau bunda, tergantung adik-adik penyebutannya apa. Baik adik-adik, pentingnya didikan bagi setiap kita, bagi adik-adik semua, itu memang berguna bagi pengembangan karakter, pembentukan karakter adik-adik semua sebagai seorang anak. Maka perlu dibina, dibentuk, dibimbing, sehingga ke depan adik-adik memiliki karakter yang baik, karakter yang positif. Bahkan kalau bahasanya sekarang, bahasanya disebutkan dengan berakhlak mulia, artinya baik, takut akan Tuhan. Kalau istilah kita, kalau istilah agama seberang, akhlak mulia memang benar-benar akhlaknya baik, memiliki karakter yang baik. Itulah yang mau diajarkan kepada kita. Nah, kita bisa lihat apa yang dikatakan penulis Amsal. Yang pertama, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Maka adik-adik harus mau mendengarkan didikan dari ayah, dari ibu. Apa yang diajarkan? Nah, gak boleh seperti ini. Nah, gak boleh seperti itu. Maka harus didengarkan. Nah, kamu harus patuh kepada orang tuamu. Nah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Harus diikuti adik-adik. Jangan, gak mau apa sih? Pandai aja ayah bilangnya gitu. Ayah mana bisa melakukannya. Pandai aja bapak bilang gitu. Bapak aja gak bisa melakukannya ya. Jangan. Nah, maka kita harus mengikuti didikan. Karena apa? Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik ya. Lalu dikatakan, siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Bibir, mulut ini berkuasa loh. Ketika kita ngomongnya gak benar, kita ngomongnya gak baik, maka dia akan berkuasa. Karena itu pentingnya didikan hari ini. Aku harapan orang tuaku dimulai dari kita menjaga bibir, mulut kita, perkataan kita yang membangun, memberkati,
dan seturut dengan perkataan firman Tuhan. Baik adik-adik, bisa menjadi harapan orang tua, belajar baik-baik, taati orang tua baik-baik, dan jadilah anak yang baik, yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Apa yang menjadi ayat hafalannya? Ayat hafalannya tertulis dari Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ini ada di teks ini adik-adik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi anak-anak yang taat kepada orang tua, yang menyenangkan hati orang tua, dan hormat selalu kepada orang tua, seperti yang dikatakan dalam hukum Taurat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Selamat beraktivitas, selamat adik-adik belajar dan bermain di rumah selama masa pandemi. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.